Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Tilda Ramadhani. Di sini Ibu akan mengajarkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di kelas 11. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan dulu selamat untuk seluruh ananda Ibu yang sudah berhasil naik ke kelas 11 dan semoga kita bisa belajar dengan baik, lebih giat lagi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita masuk kepada bab 1, yaitu tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pada bab 1 ini kita akan mempelajari 4 subbab atau 4 topik pembelajaran. Yang pertama adalah tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus-kasus pelanggaran HAM. Dan yang terakhir adalah upaya penegakan hak. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, di situ dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan maka tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Maka dari itu, hak dan kewajiban asasi manusia itu harus berjalan dengan baik dan seimbang. Selanjutnya adalah karakteristik hak asasi manusia. Karakteristik HAM ini ada 4. Yang pertama adalah hakiki, yang kedua universal, yang ketiga tidak dapat dicabut, dan yang terakhir adalah tidak dapat dibagi. Yang pertama, ciri khususnya adalah hakiki. HAM adalah hak yang kita dapat sejak kita lahir. Yang kedua adalah universal, di mana hak ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, suku, jabatan, status, atau lain. Yang ketiga adalah tidak dapat dicabut, maksudnya adalah tidak dapat diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Maksudnya adalah semua orang berhak mendapatkan semua hak. Contohnya hak apa saja? Hak sipil, hak ekonomi, hak politik, dan hak lainnya. Kita masuk kepada topik atau subbab yang kedua, yaitu tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Seperti yang kita tahu bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Artinya, segala kebijakan yang ada di Indonesia itu harus berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Berikut substansi hak dan kewajiban asasi manusia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adanya nilai dasar. Nilai dasar ini adalah nilai yang berkaitan erat dengan kelima sila di dalam Pancasila. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental adalah pedoman pelaksanaan kelima sila tadi atau bentuknya tertulis, yaitu dalam bentuk aturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis adalah melaksanakan pedoman yang tertulis tadi di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari Ibu. Kepada Ananda yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung kita diskusikan di grup WhatsApp. Dan untuk tugas berikutnya akan Ibu jelaskan juga di slide ini atau nanti kita bahas lagi di grup. Terima kasih atas segala perhatian dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat, bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.